Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori kesatria. Perkenalkan, nama saya Niami Farhatunisa, absen 29. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Dityawardani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Sitaji Ramadhani, absen 34. Teori kesatria adalah teori masuknya agama dan kebudayaan hidup Buddha ke Indonesia yang dibawa oleh golongan kesatria atau para perwira atau prajurit. Teori kesatria ini ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda dan ia bernama asli Cornelis Christian Berg. Pendukung teori kesatria, J.L. Mons berpendapat bahwa pada abad ke-5 banyak kerajaan-kerajaan India di selatan mulai mengalami kerusakan, sehingga mereka yang masih bertahan hidup, termasuk keluarga kerajaan tersebut, melarikan diri ke Indonesia. Pada abad yang sama, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai berdiri di beberapa pulau Nusantara. Yang kedua, Mukherjee mendukung teori kesatria melalui pendapat yang ia ungkapkan. Ia mengatakan bahwa kaum yang berperan atau ikut andil dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia adalah para petualangan yang mayoritas terdiri dari orang-orang yang memiliki kasta kesatria. Nusantara Indonesia menjadi yang dipilih oleh mereka. Tentang teori kesatria, yang pertama yaitu Frederick David Canbos. Menurut beliau, tidak ada prasasti yang menjelaskan bahwa seorang kesatria membawa masuk ajaran agama dan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, Nicholas Johannes Brown. Beliau berpendapat bahwa masih ada unsur Indonesia dalam penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh para kesatria ketika masuk ke Indonesia. Bukti keberadaan teori. Bukti dari adanya keberadaan teori kesatria yaitu dengan adanya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada awal Masehi seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, dan Sriwijaya. Faktor yang memperkuat teori kesatria: 1. Jiwa semangat dan berani para prajurit dan pewira untuk menaklukkan suatu wilayah yang termasuk ke dalam kasta kesatria dalam ajaran Hindu. Yang kedua, ada kehancuran kerajaan-kerajaan di India Selatan dan kekalahan dalam peperangan hingga mereka mulai mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup dan menjadikan Nusantara menjadi tempat tinggal. Faktor yang memperlemah teori kesatria. Yang pertama yaitu tidak adanya bukti prasasti. Yang kedua, kaum kesatria tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Yang ketiga, tidak ada bukti tertulis dalam sebuah catatan sejarah. Kelebihan dari teori kesatria yaitu: yang pertama, semangat dalam berpetualang dan menaklukkan daerah lain. Yang kedua, tradisi Hindu berkembang dengan mudah dengan adanya perkawinan jika menang dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Yang ketiga, para kesatria membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang keempat yaitu, pada abad ke-5, banyak para kesatria yang melarikan diri karena peperangan di India, lalu mendirikan kerajaan di Indonesia. Kelemahan teori kesatria yang pertama yaitu kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di kitab Weda. Yang kedua, tidak ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan. Yang ketiga, pada saat itu di Indonesia, seseorang yang dapat menjadi pemimpin suatu wilayah harus memenuhi syarat mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kesimpulan, teori kesatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang berpangkat sebagai pewira atau prajurit. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian Berg serta didukung oleh Mukherjee dan J.L.